memulai acara dialog ini. Oh iya, terima kasih. Jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berbahagia pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita forum kerukunan umat beragama FKUB Kota Pontianak dapat berdialog lintas iman bersama Kepala Kantor Kemenang, kemudian Ketua FKUB Kota Pontianak dan pengurus IPARI Kota Pontianak yang baru saja dilantik dalam rangka menyambut Nataru 2023-2024 Kota Pontianak yang kondusif, aman dan damai. Tepuk tangan untuk kita bersama. Oke, karena mengingat waktu tadi, kami persilakan lanjut untuk pertama Bapak Kepala Kantor Kemenang Kota Pontianak, Bapak Haji Mirat SAD MAP, untuk menyampaikan mungkin kira-kira 15 menit paling lama. Karena masih nanti ada FKUB, ada lagi rakor pada hari ini, ada pesannya ya. Terima kasih kepada Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua FKUB Kota Pontianak beserta seluruh pemirsa hadir. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah IPARI Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati jajaran pengurus IPARI Kota Pontianak yang perlu dikukuhkan. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan dialog, pertemuan, tapi semuanya itu adalah sebenarnya kita bersilaturahmi. Yang ini harus terus kita laksanakan. Kita ini harus sering kumpul ya. Bapak-bapak, ibu harus sering ngumpul. Kalau kita sering ngumpul, sering pertemuan, sering silaturahmi, kita bicara kemaslahatan, kita bicara solusi, enak kita. Betul tak? Betul. Jadi kalau ada mau tegang-tegang pun, saya kenal dengan Pak ini, saya kenal dengan saya, tidak nyaman akhirnya kita. Akhirnya, ada kepentingan yang lebih besar lah daripada sekedar apa gitu. Menjaga kerukunan, kedamaian, kebersamaan, kan begitu sebenarnya. Saya jadi ingat, karena sebenarnya kalau kita kumpul-kumpul gini, kalau kita bertemu begini, jadi ingat dulu ketika mungkin punya pengalaman-pengalaman waktu kita sekolah, guru saya apa banyak dari SD, SMP, ada guru yang beragama Katolik, beragama Kristen, yang Buddha pun ada, yang Hindu pun ada, yang Islam pun ada. Karena saya dulu sekolahnya di SD, Penggayang, di SMP juga begitu. Jadi guru saya itu ada dari berbagai macam suku, ada dari berbagai macam agama. Dan saya yakin yang lain juga seperti itu. Dengan kita pertemuan seperti ini, kenal dengan Pak Yusuforo, kenal dengan pendeta, kenal dengan Pak Yusuforo, kenal dengan, dan kegiatan-kegiatan seperti ini harus sering kita adakan. Kalau selama ini kan penyuluh agama Islam, namanya kan, ketemunya paling hanya di forum penyuluh agama Islam saja, kan begitu. Nah, dengan adanya IPARI seperti ini, nanti saya minta ketua IPARI adakan pertemuan secara berkala. Bapaknya bola pertemuan ya silaturahmi pokoknya sebulan sekali kan gitu. Kalau selama ini kan penyuluh agama Islam sendiri, penyuluh agama Katolik sendiri, penyuluh agama Kristen sendiri. Nah, dengan adanya pertemuan seperti ini, kita dapat menentukan visi dan misi kita dalam menjaga kerukunan, kedamaian, apalagi menyangkut
Natal dan Tahun Baru. Tidak lama kemudian bulan Februari sudah pemilu kan. Tapi rangkaian pemilu itu sudah dimulai kan? Sudah dimulai ini. Makanya banyak kampanye itu ini kan. Coba lihat kampanye pemilu, ada yang uang lah, ada yang itulah. Dan dari forum seperti inilah, dari forum Himpunan Umat Beragama dari IPARI dapat menangkis info-info yang sifatnya menghasut, mengadu domba, berita-berita hoax kan. Coba kalau kita buka media sosial, TikTok kah apa kan, jangan dipercaya betul Pak, kita harus seleksi. Nah, harus diseleksi betul dan jangan share-share sembarang lah. Nah itu ya. Nah ini saya minta ini penyuluh agama itu supaya nanti diingatkan di kelompok-kelompoknya, di majelis taklimnya, di jemaatnya kan gitu kan. Kita kepentingan kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat damai, rukun kan. Kita udah mengalami dan pernah lah negara kita ini di beberapa tempat terjadi keributan, kerusuhan. Tidak enak Pak. Kalau tidak berani keluar rumah, kampung pintu yang buka toko tidak berani buka, yang mau belanja tidak bisa, mau dibelanjakan apa tokonya tutup, kan begitu. Dan inilah maka kegiatan-kegiatan seperti ini kita adakan. Di Pontianak ini sudah beberapa kali ada kegiatan kemarin dulu waktu lalu tampung moderasi kan, kemudian ada launching kelurahan sadar kerukunan. Nah saya minta itu ditindaklanjuti juga. Nah, kemarin ada dari yang mana itu Eko Binika Muhammadiyah, pokoknya itu anggota-anggotanya itu dari agama Buddha, Katolik, Kristen, Hindu, lintas iman semuanya. Yang begini-begini harus kita dukung. Dan nanti FKUB juga begitu Pak. Kalau ada acara diundang IPARI ini kan, biar bersinergi kita. Kita undang juga yang dari Eko Binika itu kita undang juga, biar kita sejalan. Nah sama-sama. Jadi kita perbanyaklah pertemuan-pertemuan seperti ini. Ini kan masing-masing kita punya, misalnya penyuluh agama ini punya masa Pak mereka ini. Punya masa. Kalau tidak ada kan pertemuan-pertemuan seperti ini, tidak dibina. Saya punya tanggung jawab yang kurang ini, membina penyuluh agama ini. Kalau tidak dibina nanti bisa kemana-mana nanti. Nah, saya kalau dalam pembinaan itu kita kan mengingatkan, oh kita ini penyuluh agama, ingat tugas kita apa kan gitu. Maka seperti saya sampaikan tadi, mendamaikan, informasi kita menyejukkan, tujuan kita menyejukkan, mendamaikan, merukunkan, jangan memecah belah. Nah, jangan memecah belah kan. Dan kita ini menangkislah, kalau ada yang menangkis, mengklarifikasi, meluruskan berita-berita yang tidak benar, yang menghasut, mengadu domba. Ini kita jaga. Inilah ya bapak-bapak, ibu-ibu, perlunya kita mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Dan saya mengapresiasi kegiatan FKUB yang secara berkala adakan kegiatan secara rutin. Dengan nanti adanya IPARI ini dapat bersinergi lah bersama-sama, diundang mereka, dikasih pekerjaan lah. Bukan berarti pekerjaan apa gitu ya. Diingatkan, IPARI ini penyuluhannya begini, kan gitu kan. Tidak ada salahnya juga kan, pokoknya kita jajaran IPARI ini saling berkunjung kan gitu. Saya kemarin memberi masukan, coba adakan kunjungan ke rumah ibadah. Kita kegiatan bersih-bersih kah di situ, yang ramah lingkungan kah. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu, silaturahmi yang itu yang perlu kita adakan terus. FKUB sudah punya program, kegiatannya sudah berjalan, tinggal menunggu IPARI. Saya menunggu nih aksi IPARI seperti apa. Kita tunggu, kasih waktu 1 bulan harus sudah melaporkan ke saya rencana kerjanya. Tidak cuma rencana Pak, kadang
Rencana saja tidak ada aksinya. Rencana dan aksinya. Nah, ya kita sama-sama menjaga bapak-bapak, ibu-ibu dalam rangka Natal dan Tahun Baru, dalam rangka kita pemilu damai, dan kita harus ingatkan ya pada para penyuluh, ya orang semuanya tentunya punya hak pilih yang berbeda-beda. Nanti yang menang siapa kan itulah yang menjadi yang harus kita dukungkan. Jangan sampai penyuluh agama ini menggunakan dukungan. Jadi dia bagus, jadi dia jelek. Lalu cerita kita penyuluh agama silakan masing-masing pilihlah yang sesuai dengan hati nurani. Nanti kalau menang kita laksanakan, kita dukung, kita doakan. Kalau kalah ya sudah move on kan gitu. Dan siapapun nanti yang jadi kita doakan, karena baik pemimpin kalau didoakan maka baiklah untuk rakyatnya, baiklah untuk masyarakatnya begitu. Jangan didoakan yang jelek-jelek, doakan yang bagus-bagus. Kalau semuanya mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan pemimpin kami nanti bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, memakmurkan Kalbar, memakmurkan kota Pontianak. Terkabul itu. Ya, pada semuanya kan ahli-ahli agama, doanya didengar oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bapak-bapak ibu pesan singkat dari saya. Kita singkat dari saya sampaikan. Ayo mari kita sama-sama menjaga kerukunan umat beragama di Kota Pontianak. Dan saya mengingatkan saja nanti kita kalau tidak ada perubahan waktu tanggal 7 Januari 2024 kita adakan jalan santai kerukunan. Kita ajak semua keluarga kita, anggota jemaah kita meramaikan. Progresnya banyak, pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Tepuk tangan untuk narasumber yang pertama. Oke, sebelum lanjut ada pantun. Ada kuda mengejar angsa. Angsa menyelam menangkap ikan. Mari jaga kerukunan bangsa. Toleransi agama harus diutamakan. Satu lagi, kado mewah diikat pita. Kado berisi sebuah piyama. Sungguh indah negara kita. Ada toleransi berhubungan agama. Apapun agamanya, mari kita majukan bagaimana bangsa Indonesia, NKRI untuk terus jaya di negara ini. Apapun agama kita, bagaimana kita sukseskan kerukunan dan pemilu. Kemudian juga kita sukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Pontianak. Kita support semua kegiatan-kegiatan itu. Mengingat Pak Menak akan meninggalkan tempat, mungkin ada satu pertanyaan kalau ada yang bertanya sebelum dilanjutkan nanti dari FKUB. Satu saja. Ada yang mau bertanya? FKUB. Kalau tidak, satu aja ya. Silakan. Singkat aja ya. Balas pantun. Itu bukan betul. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Saya dari seksi moderasi. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi sungguh sangat luar biasa, terutama nanti bagaimana kita di antara antar agama ini saling mendukung sehingga kerukunan akan tercipta. Yang saya maksud begini, Bapak. Mungkin tindak lanjut apa yang sudah disampaikan ini tadi. Contohnya ya, misalnya kami dari seksi moderasi selama ini kan kita antar umat beragama kurang ada suatu komunikasi di tengah masyarakat ya, mungkin di antara kita. Nah, jadi bisa contoh dalam rangka kami sebentar lagi Natal Pak, saya dari Katolik. Nah kemudian memang ada
di tempat kami itu suatu keinginan membuat suatu program bahwa dalam rangka Natal aksi sosial, misalnya bukan hanya di lingkungan kita aja, tetapi yang saudara kita yang beragama lain gitu, misalnya Islam, Buddha, Hindu, yang Kristen gitu. Nah, jadi demikian juga yang agama lain. Mungkin untuk ke depan alangkah baiknya ini dibuat, dan mungkin pasti ada tantangannya Pak. Nah mungkin tantangan itu perlu ada dukungan dari Kemenang Kota. Ya supaya apa? Ketika kita nanti mengadakan suatu hal seperti ini, ada kendala, minimal kita ini sudah solid di dalam. Nah jadi itu harapan sih Pak, bukan juga pertanyaan tapi harapan. Salah satu program mungkin nanti akan dibuat oleh IPARI kalau memungkinkan gitu. Demikian, terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Saya langsung menjawab karena sifatnya adalah memberikan saran-saran dan masukan. Saya mendukung sekali apa yang tadi Bapak sampaikan, dan Kemenang Kota akan mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait kerukunan umat beragama. Kementerian Agama Kota Pontianak biasanya ini kalau kegiatan-kegiatan kerukunan umat beragama sudah sering Pak kami lakukan. Dan nanti di dalam rangka hari amal bakti Kementerian Agama biasanya kami ada kegiatan bakti sosial dan ajang sana, memberikan bantuan-bantuan ke panti asuhan, tidak hanya di panti asuhan yang Islam, Kristen, Katolik, bagaimana ada panti asuhan lah itu kita bantu. Dan kalau bisa juga nanti ya dari PARI juga seperti itu kan, tinggal bagaimana mengumpulkan bantuannya kemudian disalurkan. KUB sudah belum pakai, sudah. Jadi kita akan mengarah ke sana semua Pak. Kan kalau saling membantu kan bagus ya. Saya di Bengkayang ada teman saya dia di Tiongkok, beragama Katolik. Kalau pas hari raya Idul Adha itu tiap tahun nyumbang 1 ekor sapi Pak, nyumbang untuk dibagi-bagikan. Kadang nyumbang beras, bahu-bahu, dan dia memang pengusaha, misalnya banyak usaha bisnis ya, nyumbang beras apa. Nah ini yang begini-begini kan perlu kita dukung, kita support kan. Kita mungkin punya kawan yang seperti itu, ayolah kita bantu. Kalau namanya boleh bantuan, mau dia panti asuhan, yang tinggal di panti asuhan kan orang-orang tidak mampu, anak-anak tidak mampu. Kalau dia mampu, tidak mau dia tinggal di panti asuhan. Anak-anak tidak mampu dan dia tidak punya orang tua, ya bantu di situ. Mau dia panti asuhan Islam kah, Kristen kah, Katolik kah, apa kan bantu di situ. Ini yang perlu kita kembangkan. Kementerian Agama sudah melakukan seperti itu. Bila nanti kita sama-sama di bergabung KUB, Kemenang, IPARI, ketika momen-momen nanti kita sama-sama datang, kita salurkan bantuan. Oh Kemenang bantu sekian, KUB bantu sekian, IPARI bantu sekian, makin banyak yang dibantu. Dan ini akan kita publis, kita ekspos ini kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan bisa ditiru oleh orang-orang banyak. Dan saya percaya Pak, banyak sekali saudara-saudara kita dari suku apapun, dari agama apapun, yang ketika memberikan bantuan dia tidak lihat latar belakang yang berbeda. Saya pernah loh Pak, Ibu menjadi pengasuh di panti asuhan. Yang bantu itu dari bapak-bapak ibu dari Tiongkok, yang anaknya ulang tahun, mau syukuran, kami beri bantuan. Dari yang beragama Katolik, Kristen, kami Pak, alhamdulillah anak saya Pak sakit, sudah lama sakit sembuh. Nah, untuk syukur kami ini kami beri bantuan. Ada banyak panti asuhan dia bantu. Mana kita tahu Pak, Ibu, ternyata yang mendoakan kita di panti asuhan yang mana doanya didengar semua.
kita kembangkan. Dan ini yang harus kita terus kita lakukan. Kalau yang hal itu adalah abaikan sajalah. Yang dikit, kita tuh tak tenang juga kan begitu kan. Jadi ayo kita sama-sama dukung. Makin banyak gerakan seperti ini makin bagus. Ya itu Pak ya. Saya apresiasi atas saran-saran dan masukannya. Terima kasih. Sudah banyak. Ya, kita beri apresiasi untuk Bapak Kepala Kantor Kemenak yang telah menyampaikan dialog bersama kita karena beliau akan ada acara lain. Ya. Selanjutnya nanti ini dilanjutkan dengan Ketua FKUB Kota Pontianak, Bapak Dr. Adis Syukur. Silakan Pak. Menemani Pak Syukur. Pak Syukur ke depan. Oh, tuh. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Abdus Syukur, Ketua FKUB Kota Pontianak, akan menyampaikan paling lama 15 menit. Kalau bisa 10 menit tidak apa-apa karena masih ada di paling kegiatan rakor katanya.